Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Kita berhenti sebentar. Di sini ada nun bertasydid, maka kita membacanya harus dengan dengungan 100%. Contoh, wa minan nas annas. Jadi nun bertasydid ini harus kita baca dengan dengungan, dan itu letaknya di rongga hidung kita. Dan jeda yang harus kita berikan itu minimal 2 harokat annas. Jadi untuk dengungannya jangan cepat-cepat. Kalau dipercepat nanti kurang, jadi tidak sempurna dengungannya. Contohnya wa minan nasi, wa minan nas, itu kan tidak ada dengungan, kalaupun ada sangat sedikit. Jadi kita inginkan itu 100% untuk dengungan nun bertasydid ini. Kita lanjutkan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, maka kita membacanya adalah dimasukkannya nun ini kepada huruf ya, sehingga dibacanya mayyattakhidhu. Mayyattakhidhu, jadi dengung dulu ya, dimasukkan dan dengung seperti itu. Jadi jangan dibaca manya. Nah, kalau dibaca manya itu kan dibaca dengan jelas. Kita boleh membaca nun sukun ini dengan jelas ketika kita berhenti di man. Contohnya wa minan nasi man. Nah, berhenti di man. Apa boleh berhenti di man? Boleh-boleh saja, dengan syarat karena memang tidak kuat nafas. Kalau kita kuat nafas ya berhenti di min dunillahi atau di andada ini. Tapi kalau nggak kuat nafas dimanapun ya sudah berhenti di situ. Misalkan kita nggak kuat nafas di kata man ini, berhenti di man. Ketika kita berhenti di man, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena tidak dimasukkan atau tidak digabungkan dengan huruf ya. Kalau digabungkan maka nun sukun yang barusan jelas kita masukkan ke ya, sehingga terbacanya bukan man lagi tapi dibaca dengan may disertai dengungan. Mayyattakhidhu min dunillahi andada. Nun sukun bertemu dal, maka kita membacanya dengan samar. Jadi dibaca dengan samar sebagaimana yang sebelumnya. Nun sukun bertemu ya dibaca dengung kalau ya, dengan syarat nun sukunnya dibaca ataupun digabungkan dengan ya, maka dibacanya dimasukkan. Kalau ini juga sama, ini nun sukunnya akan dibaca dengan samar ketika digabungkan juga ya. Ini juga digabungkan, ini baru digabungkan akan menjadi hukum nun sukun bertemu dengan dal. Jadi bukan dimasukkan. Kalau ini kan dimasukkan, kalau ini bukan dimasukkan tapi dibaca dengan samar. Nun sukunnya dibaca dengan samar sehingga tidak dibaca min lagi tapi dibaca min dunillah. Itu kalau kita menggabungkan dengan huruf dal. Kalau tidak digabungkan, sebagaimana kasus yang sebelumnya man kita nggak kuat nafas, sekarang nggak kuat nafasnya di min misalkan, maka min ya, nun sukunnya dibaca dengan jelas. Contoh, mayyattakhidhu min. Nah, misalkan nggak kuat, dari awal kita baca nggak kuat, berhentinya di min misalkan, maka min nun sukunnya dibaca dengan jelas. Kalau digabungkan baru dibaca dengan samar.
min dunillahi andada. Ini juga nun sukun bertemu dal. Perhatikan. Di sini ada dua nun sukun bertemu dengan dal, sama-sama bertemu dengan dal. Nun sukun bertemu dengan dal, yang di sini juga nun sukun bertemu dengan dal. Bedanya apa? Bedanya adalah nun sukun yang pertama ini boleh dipisah sehingga dibaca mayyattakhidhu min, enggak kuat nafas, berhentinya di min. Ambil, biar kuat nafas, ambil nafas lagi, mayyattakhidhu min dunillah. Jadi kalau ini boleh dipisah. Kalau ini nggak boleh ini. Misalkan kita min dunillahi an, berhentinya di an, nggak boleh. Ya diusahakan berhenti di andada. Pertanyaannya, kalau memang sangat tidak kuat nafas misalkan, berhentinya di an. Ya mau gimana lagi, ya silahkan saja berhenti, tapi ya diulangi lagi. Dan walaupun tidak lazim ya berhenti di tengah-tengah kata. Yang lazim itu adalah berhenti di akhir kata. Contohnya min duni Allah andada yuhibbunahum. Jadi berhentinya di akhir, bukan di tengah-tengah ini. Biar baca Quran itu maknanya bisa kena gitu. Baik, kita baca dari min dunillah ya. Min dunillahi andada. Perhatikan di sini ada tanwin fathatain di atas huruf dal. Kita bacanya barusan andada. Padahal di sini tulisannya andadan. Jadi huruf dal yang kedua ini, huruf dalnya harokatnya fathatain itu dan. Tapi kenapa kita bacanya barusan da? Jadi dipanjangkan dua harokat. Jawabannya karena kita berhenti. Andada, maka yang awalnya dan menjadi da. Danya ini artinya panjang dua harokat karena kita berhenti. Kalau kita lanjut, maka yang panjang dua harokat barusan berganti hukum apa? Yaitu hukum tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf ya. Sekali lagi, kalau kita gabungkan kata dan ini, anda dan dengan yuhibbunahum, maka tanwinnya ini ya yang barusan kita baca, kalau berhenti dibaca dua harokat, sekarang tanwinnya ya dimasukkan kepada huruf ya dan tidak ada panjang sama sekali sudah. Contoh, andadai yuhibbunahum kahubbillah. Mim sukun bertemu kaf, kita baca dengan jelas. Dibaca dengan jelas itu artinya apa? Gak ada dengung, gak ada samar, gak ada pantulan. Nah, pantulan itu maksudnya bagaimana? Misalkan kita membacanya yuhibbunahuma, yuhibbunahuma, gak ada huma, gak ada pantulan, gak ada harokat terdengar gak ada harokat terdengar di sini. Karena di sini mim sukunnya harus dibaca dengan jelas. Di sini juga ada tanda short lam alif. Short lam ini artinya kita boleh berhenti. Kahubbillah. Berhenti di sini, nafas. Kemudian lanjutnya dari walladzina amanu. Nah, seperti itu. Tapi yang barusan kan boleh ya berhenti. Sekarang sebenarnya dengan ada tanda short lam ini, kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Jadi lebih dianjurkan ya kita sebaiknya melanjutkan. Kahubbillahi walladzina amanu. Nah, seperti itu. Perhatikan ada harokat bendera di sini. Harokat bendera sebagaimana biasanya ya kita baca 4 sampai 5 harokat ya kan untuk yang seperti ini. Tapi barusan kenapa kita baca 2 harokat? Jawabannya karena panjang dari kata nu di sini amanu, panjang dari huruf nu ini tidak kita gabungkan dengan hamzah. Kalau digabungkan barulah harokat bendera ini berfungsi, yaitu 4 sampai 5 harokat. Contoh kita yang barusan itu berhenti ya. Walladzina amanu, berhenti, maka 2 harokat. Kalau digabungkan maka menjadi 4 sampai 5 harokat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Nah, di
di sini ada fathatain lagi, alif. Sama seperti yang sebelumnya, andadan ini fathatain kemudian alif. Nah, ini yang barusan kita baca ya, yang tadi kita baca andada, yang dari andadan menjadi andada. Ini juga sama. Hubban kita baca hubba. Kapan? Yaitu ketika kita berhenti. Contoh, walladzina amanu asyaddu hubba. Kalau berhenti maka menjadi hubba, jadi panjang 2 harokat. Kalau digabungkan, panjangnya hilang, berganti hukum, yaitu hukum tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam, maka sama-sama seperti yang sebelumnya dimasukkan. Nun sukun bertemu ya, kita masukkan nun sukunnya kepada ya, sekaligus diberi dengungan. Kalau yang ini dimasukkan tanpa dengungan. Jadi hubbalillah, yang asalnya hubban ketemu lam, maka tanwinnya dimasukkan ke lam tanpa dengungan. Hubbalillah. Baik, ada tanda qaf lam di sini. Kalau yang sebelumnya short lam, yang artinya kita boleh berhenti tapi lebih baik kita melanjutkan. Sekali lagi, tanda short lam ini artinya kita boleh berhenti tapi lebih baik dilanjutkan. Kalau yang qaf lam kebalikannya, kita boleh melanjutkan. Contoh, hubban lillahi walau yaral ladzina, dan seterusnya. Jadi kita boleh melanjutkan, tapi dengan ada tandanya qaf lam kita lebih dianjurkan untuk berhenti. Contoh, hubban lillah, kemudian nafas, lanjut langsung dari walau yaral ladzina zalamu. Nah, seperti itu. Baik, yang berikutnya kita dari walau yaro ya, kita lanjutkan. Walau yaral ladzina zalamu. Nah, zalamu kita berhenti. Maka seperti sebelumnya, harokat benderanya ini kita gak gabungkan dengan hamzah. Seperti yang sebelumnya, harokat bendera ya, atau panjang dari nu-nya, bukan harokat bendera, mohon maaf. Panjang dari nu yang 2 harokat kita tidak gabungkan dengan hamzah, maka harokat benderanya tidak berfungsi. Walladzina amanu 2 harokat. Maka ini juga sama. Walau yaral ladzina zalamu, mu-nya ini 2 harokat. Kenapa? Karena tidak digabungkan dengan hamzah. Kalau digabungkan baru 4 sampai 5 harokat. Jadi harokat benderanya berfungsi. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab. Perhatikan ada huruf dzal sukun di sini. Masih ingat pembahasan tentang dzal sukun? Baik, pemirsa ngaji Quran, untuk dzal sukun diingatkan sekali lagi, jangan sampai ada pantulan. Jadi idh walau yaral ladzina zalamu idh. Jadi huruf dzalnya jangan sampai dipantulkan. Maksudnya dipantulkan bagaimana? Misalkan dibacanya idh itu kan dipantulkan. Itu enggak boleh. Ini tidak ada pantulan sama sekali. Kita ulangi. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab. Perhatikan huruf ba harokatnya fathah. Tapi karena kita berhenti, maka yang fathah ini, yang huruf ba fathah ini kita baca dengan sukun sehingga menjadi yarawnal azab. Al-azab, yang huruf ba awalnya berharokat fathah, karena kita berhenti di sini maka huruf ba ini dibaca sukun. Karena sukun maka hukumnya sama dengan ba sukun, yaitu dibaca dengan pantulan. Al-azab. Nah, baik, kita ulangi lagi. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Nun bertasydid, maka kita membacanya dengan dengungan. Annal quwwah. Nah, di sini ada waw bertasydid, kita membacanya dengan tekanan quwwah.
Kuwah. Jadi wawunya ditekan, jangan sekedar kuwah. Kuwah itu enggak ada, kalau bahasa Indonesia memang enggak ada tekanan. Bahasa Al-Qur'an ini menggunakan tajwid, harus ada tajwidnya. Annal quwwata lillahi jami'a. Sama seperti sebelumnya, tanwin atau fathatain kemudian ada alif, maka kita bisa membacanya dengan dua harokat kalau berhenti. Jami'a, yang asal katanya jami'an, karena berhenti maka menjadi jami'a. Misalkan digabungkan, maka nanti kembali kepada tanwin, kemudian bertemu dengan wawu, dimasukkan kepada huruf wawu disertai dangungan. Annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Ada nun bertasdid, kita dengungkan. Kemudian ini huruf ba yang di belakang harokatnya kasroh, tapi karena kita berhenti maka huruf ba ini dibaca sukun. Karena dibaca sukun maka wajib dipantulkan. Syadidul azab. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup mari kita baca satu kali saja sebagai pembelajaran dan praktek. Pemirsa ngaji Quran, mari ikuti bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat untuk mengaji Al-Quran dengan istiqomah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.